ngejob kita itu 1 tahun sebelum acara. Di perjalanan 2 sampai 3 jam itu waktunya untuk tidur. Kalau bikin satu set, kalau sama truknya sama gensetnya hampir 2 M, Kak. Bedanya sama sound biasa itu sebenarnya apa sih, Mas? Titiknya dari sound horeg ini gitu. Kemarin itu ada bule dari Rusia, pengen gimana ngerasakan sound horeg itu seperti apa. Dari Brewok Audio, ini ada nggak sih, Mas, kebutuhan tertentu gitu, riders gitu? Misalnya kita butuh apa namanya mobil untuk mengangkut semua tim gitu, atau apa gitu, Mas? Yang lain? Akhir-akhir ini Tribuners ramai perbincangan seputar sauna horeg nih, terutama mungkin buat Tribuners yang ada di daerah Jawa Timur dan mungkin Tribuners juga menyimak ya di berbagai platform, apalagi di TikTok ini tengah ramai. Ramai adanya cosplay sosok operator sauna horeg oleh berbagai tokoh publik. Hingga terakhir kali nih ya, Nurma lihat ada pesepak bola internasional Juventus juga cosplay menjadi sosok satu ini. Pasti Tribuners udah bisa nebak ya, Nurma bakalan berbincang dengan siapa pada kesempatan kali ini. Dan langsung saja kita sapa Meme Potensio. Baik, Tribuners, kita sudah bersama dengan Mas Memet. Halo Mas Memet, bagaimana kabarnya? Oh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, sepertinya kelihatan segar sekali ini Tribuners. Tidak seperti yang biasanya dibicarakan di TikTok-TikTok. Mas Mehmet kurang tidur. Sekarang lagi kurang tidur nggak, Mas? Kalau sekarang sih udah tidur dari semalam, Kak, jadi aman. Jadi aman ya. Oke. Nah, Tribuners, kita tadi sudah menyimak ya, yang sudah Nurma spill di awal, ini yang sedang viral begitu di TikTok. Tapi mungkin kita pengen tahu sih, sebenarnya nama asli, nama dari Mas Mehmet ini siapa sih, Mas? Nama asli saya Ahmad Abdul Aziz. Nama panggilan dulu kan Mehmet. Lah, Potensio itu kan ini eh, alat untuk ngencengin, melanin suara gitu, Kak. Jadi saya sambungin Mehmet Potensio. Kalau nama Thomas itu lebih lucu lagi, Kak. Kan Oh, itu sebenarnya ini nama teman saya. Teman saya konten creator itu akunnya namanya Edison Horeb. Nah, jadi dia kan kalau bikin postingan gitu selalu dikasih watermark. Watermarknya Edison Horeb nama channel dia. Tapi netizen itu taunya nama saya Edi gitu. Jadi jadi disambungin jadi Thomas Alva Edison gitu. jauh ya, Mas, dari Ya, Ahmad Abdul Aziz jadi Thomas Alva Edison. iya sangat jauh. Tapi nggak apa ini Mas, justru gara-gara teman Mas ini malah jadi sekarang wow, Mas Mehmet dari Sound Horror ini viral gitu ya Mas. Alhamdulillah. Dah, kalau membicarakan Sound Horror ini Mas ya, Mas Mehmet ini kalau aslinya itu dari Jawa Timur. Nah, Jawa Timurnya ini mana Mas? Saya dari Blitar, Kak. Dari Blitar, Jawa Iya, Timur. Blitar, Jawa Kalau Timur. posisi sekarang nih lagi di mana Mas Mehmet? Saya lagi di Tangerang kebetulan. Di bos saya lah, di bos saya. Oke. Nah, Tribuners ya, Nurma ini kemarin menghubungi Mas Mehmet ini sepertinya juga banyak kendala. Karena apa? Mas Mehmet ini tambah sibuk ya, media visit terus ya. Namun, Iya. alhamdulillah sekarang kita bisa berbincang langsung dengan sosok yang di cosplay oleh banyak publik. Ini bahkan pesepak bola internasional cosplay jenengan loh, Mas. Iya, itu salah satu kebanggaan, Kak. Aduh, bisa ada di channelnya Juventus itu. Aduh, saya nggak bisa tidur semalam. Seneng banget ya, Mas. Iya, Dari seneng Jawa banget. Timur, go to internasional. Dan itu kan salah satu klub, apa ya, klub favorit saya. Ah, berarti seperti impiannya ini diwujudkan gitu ya, Mas. Iya. Oke, nah Mas berbincang seputar perjalanan dari Mas Mehmet ini. Sebenarnya berapa lama sih Mas jenengan berada di dunia audio, sound dan lain-lainnya ini begitu? Boleh diceritakan? Kalau pertama kali ikut di audio itu sekitar 2007, Kak. Dulu kan eh, waktu saya masih sekolah kan kebetulan ayah saya juga kerja di bidang sound system. Jadi dulu waktu sekolah pulang sekolah gitu nyusul nyusul ayah di kerjaan, terus bantu dikit-dikit
sama sekalian belajar gitu dari 2007. Kalau ikut di Sound Sound Karnaval ini, atau Sound Horeg ini itu dari 2018. Dari Ikut ikut 2018. Mas Bri, ya. Itu dari pertama kali Mas Bri punya punya sound nggak sampai sekarang. Oh ya. Nah, jadi tadi ya ngomongin sound ini Mas. Sebenarnya ini kan kita juga nyebut-nyebutnya biasanya sound horek lah. Yang bener itu bacanya gimana sih Mas? Sound horek, apa sound horeh gitu apa gimana? Yang bener itu sound horeg, Kak. Kan horeg itu bahasa Jawa. Artinya apa ya? Kalau nggak salah getaran gitu. Jadi sound horeg itu artinya sound yang bisa menimbulkan getaran, Itu bukan dulu yang horeg. nyebut dari siapa Mas? Dari tim jenengan atau memang warga-warga ini kayak oh ini membuat horeg gitu. Mungkin di TikTok Iya. sampai ini ya kayak terdengar ada yang sampai gentengnya pecah dan lain-lain itu sebenarnya juga bagaimana sih Mas gitu. Boleh diceritakan? Kalau kata-kata horeg itu dari penonton nggak ya? Waktu karnaval gitu, semisal Brewa Audio lewat, wah Brewa Audio ini horeg ya gitu. Dan kalau masalah kerusakan sih, kalau ada kerusakan dari genteng atau kaca itu biasanya langsung diganti, Kak. Jadi seumpama nanti Brewa lewat di situ, terus ada kaca nih yang pecah. Nanti pemilik rumah itu langsung konfirmasi sama penyewa, lalu setelah setelah acara selesai, setelah karnaval selesai langsung diganti dengan yang baru. Berarti yang bertanggung jawab langsung dari Brewok Audio ini gitu Mas. Bukan dari panitia, dari Dari yang panitia. eh, yang ngejob kami gitu. Oke, berarti untuk warganet yang berkeinginan untuk mengundang dari Brave Audio juga udah siap konsekuensi gitu ya di Ya, sana. ya, iya. Oke, nah Mas, ini kita kan juga kemarin menyimak di TikTok ini ya. Saya penasaran, ini ada kata-kata Mas Mewek nih sampai nggak tidur seminggu. Ini bener nggak Mas buat nemu settingan sound? Sebenarnya enggak, Kak. Kan mata saya itu dari dulu emang kayak gini. Kalau nggak tidur beberapa hari itu enggak. Cuma mungkin waktu di konten sama teman-teman, saya baru bangun, belum sempat cuci muka, belum sempat apa, udah pegang mixing, udah pegang sound, mungkin itu. Jadi kelihatannya kan kayak lelah gitu. Bahkan di TikTok kan sampai pada ini ya, pakai efek-efek yang nangis biar matanya mirip kayak Mas Memet gitu ya. Iya, iya. Sama ini diparodiin sama teman-teman komedian itu, waduh, luar biasa. Tapi memang ramai sekali, Mas. Ini saya setiap lihat FYP TikTok, kayaknya ini lewat terus soundnya itu. Kayak sound khas langsung keinget Mas Memet gitu pokoknya. Bahkan kemarin waktu saya di studionya Trans TV itu banyak yang ngajak foto ternyata, Kak. Oh Wah, ya, ternyata banyak yang tahu ya sama Thomas ini. jadi taunya bukan Thomas Alva Edison yang di zaman dahulu, tapi taunya Thomas Alva Edisonnya ini Mas Memet gitu ya. Ya mungkin kayak gitu mungkin. Tapi jadi Mas, lucu, Kak, soalnya di luar itu yang manggil saya banyak, ada yang manggil Thomas, ada yang manggil Eddie gitu. nah, Mas, jadi Nurma juga penasaran nih. Tadi kan disebutkan sebenarnya itu nggak yang sampai nggak tidur gitu ya, Mas Memet buat ngerjain settingan sound. Jadi standarnya buat ngerjain settingan sound ini sebenarnya ada jangka waktunya gitu nggak sih Mas? Atau ya udah feeling aja gitu, waktu langsung kita tanggapan gitu ya bahasanya. Sebenarnya nggak ada jangka waktu yang ditentukan sih, Kak. Cuma kan kita tidurnya emang nggak teratur. Kadang kan event karnaval itu startnya jam 12 malam, jam 11 malam itu, dan jam 6 atau jam 7 pagi itu baru finish. Setelah itu kita pindah ke lokasi berikutnya. Nanti di perjalanan 2 sampai 3 jam itu waktunya untuk tidur. Terus sampai ke lokasi berikutnya, setup awal, cek sound lagi, seperti itu. Berarti tidurnya nggak di rumah ini Mas, di jalan. Iya, tidurnya di jalan. Nah, berarti di Agustus ini benar-benar ramai gitu ya Mas? Atau mungkin ramai itu sejak viral saja atau dari tahun berapa sih ini benar-benar kayak apa ya di warganet itu ini loh sound horeg kita semua harus ramai ngundang sound horeg gitu gimana sih Mas ceritanya? Sebenarnya nggak ini ya, Kak, nggak waktu viral ini. Soalnya kan kalau sound horeg itu kebanyakan dia
ngejob kita itu 1 tahun sebelum acara. Jadi kalau iya karnavalnya 2025 itu banyak yang ngejob dari 2024 dulu. Bahkan ada di daerah Malang itu beberapa wilayah itu karnavalnya 2 tahun sekali. Ya jadi ngejobnya itu dari 2023 terus buat karnaval 2025 gitu. Jadi dari dulu emang emang udah rame, apalagi kalau musim-musim Agustus, September sampai Oktober itu rame kak dari dulu. Wah, ini makin nggak tidur toh Mas Memet ya. Hmm. Ramai banget. Berarti sebulan ini ada manajernya gitu ya Mas dari timnya. Kita kan di Masbre ada beberapa tim nggak. Kalau saya kan ikut tim satu. Oh, Di begitu. Masbre itu ada kalau nggak salah sekitar 12 tim. Dan itu semua nih kalau bulan-bulan ini. Semua jalan gitu Mas. Ya. Masya Allah. Nah, ini di Jawa Timur aja atau bisa sampai keluar Jawa Timur sih Mas? Kalau boleh tahu sound horeg ini di timnya jenengan. Kalau sebelum Agustus malah yang ramai di Jawa Tengah, Kak. Jawa Di Tengah Jawa malah. Tengah, Oh, saya ya. dari Jawa Tengah loh Mas. Belum nyampe daerah saya kali. Daerah Jawa Tengah sih yang buat karnaval itu daerah Jepara, Pati gitu. Oh, daerah Jawa Tengah Pantura yang, ya sepertinya. ya, ya itu untuk acara Sedekah Bumi gitu. Oh ya, nah Mas boleh tahu nggak nih kali aja ada warganet tuh yang penasaran sebenarnya itu dalam satu audio itu yang dibawa tim ketika karnaval atau event-event boleh di-spill nggak nih kayak habis berapa gitu sih Mas untuk membuat satu apa settingan atau apa Mas itu namanya satu rangkaian sound itu Oh, kalau beratus-ratus juta bikin, atau bagaimana begitu ya? Iya dari tim Mas Memet. kalau bikin satu set truk itu kalau sama truknya sama gensetnya hampir 2 M, Kak. Hampir 2 M, ada dua Iya, belas di tim jenengan ya padahal ya. iya, ada Waduh, 12. berapa uang gitu ya? Itu hampir kalau 1 M lebih lah kalau sama truknya sama gensetnya gitu. Oh iya. Oh, begitu. Nah, kalau ini Mas, diundang ya di mana-mana ini ada 12 tim dan tersebar di berbagai daerah begitu ya ketika tanggapan gitu di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian sebenarnya Sonorek ini paling sering keluar ini hanya sebatas sebagai sound aja begitu ya dari sebuah acara atau memang benar-benar masyarakat tuh pengen menyaksikan gitu kayak yang di TikTok-TikTok gitu Mas. Kalau kalau kita sih kebanyakan untuk festival-festival tertentu, Kak. Tapi emang mayoritasnya untuk karnaval sih, cuma untuk karnaval gitu aja. Kalau untuk acara-acara live DJ gitu malah jarang kita. Oh, begitu. Baik. Iya, Nah, karnaval. ini kan larisnya sudah kayak artis internasional, Mas. Pesennya 2 tahun sebelum atau setahun sebelumnya gitu ya. Kalau untuk dari Brewok Audio, ini ada nggak sih, Mas, kebutuhan tertentu gitu, riders gitu, misalnya kita butuh apa namanya mobil untuk mengangkut semua tim gitu, atau apa gitu, Mas, yang lain? Kalau dari kami nggak ada sih, Kak. Kalau dari kami itu mungkin permintaannya cuma rutenya nanti untuk bawa sound system kelilingnya rutenya lebar dan eh, di daerah itu sudah warganya semua udah setuju sama kedatangan kita mungkin cuma itu. Oh Kalau yang iya. lain-lain nggak ada. Itu ya, Tribuners mungkin yang penasaran kayaknya ini gimana ini kalau ngundang ada ketentuan tertentu enggak gitu. Jadi aman ya Mas, aman sentosa. Yang penting mungkin nanti ya kebutuhan untuk asupan itu pasti ada gitu ya Mas ya. Jadi Mas Memet nih, sound horeg dari tim Brewok Audio itu paling jauh ini terutama Mas Memet ya. Pergi kemana Iya. sih Mas undangannya gitu? Saya paling jauh mungkin ke GBK sama ke ini ke Bekasi pernah, terus daerah Jakarta Jenderal Sudirman itu pernah. Nah, di sana ini kan jauh ya, Mas. Apalagi sampai Ya. menyeberang ke Pulau Bali. Itu membawa audionya seperti apa gitu? Kalau kita kalau jauh itu bawa beberapa armada sih Kak untuk truknya. Jadi Oh, nggak cuma bawa satu ya tetap inilah tetap sesuai ketentuan lah kita bawanya. oke. Berarti tetap aman sentosa ya, Mas. Sampai lokasi ini Iya. dipastikan tetap nyala sound horeg-nya, Tribuners. Nah, tadi mau nyinggung lagi deh soal Thomas Alva Edison. Emang bener, Mas, ini katanya Mas Mehmet ini loh yang nemu sound horeg gitu.
Sebenarnya bukan, nggak kan kayak Sound Horeg itu udah ada dari saya masih kecil dulu. Saya Dari masih remaja itu dulu udah ada, berarti. Kak. Iya. Ya. Kalau di daerah Malang itu kalau nggak salah, kalau setahu saya itu sudah ada dari 2013-an, Kak. Sudah mulai populer. Bedanya sama sound biasa itu sebenarnya apa sih, Mas? Titiknya dari sound horeg ini gitu. Terus sensasinya ketika dirasakan itu seperti apa bedanya? Sebenarnya pada dasarnya sama saja, Kak. Sama kayak sound system untuk konser gitu. Cuma mungkin dari komposisi kita kan yang dibawa lebih banyak di subwoofernya. Nah, dan sensasinya kan mungkin di badan itu berasa semua getar gitu. Bedanya Tapi cuma itu. Tapi kalau pada dasarnya sama aja. oh iya. Nah, tapi kan Mas Pemet ini kayaknya santai-santai aja gitu ya, Mas, di dekat sound terus ngeset semuanya jadi operator. Kalau Mas Pemet ini merasakan getarannya ini bagaimana, Mas? Kayak kita kayak yang dari jauh aja tuh, bentar agak jauh nih biar estetik juga ngevideonya. Kalau Mas Pemet merasakan apa gitu di dekat sana, di dekat subwoofernya langsung gitu, Mas? Kalau mungkin saya karena udah terbiasa Kak ya, udah terbiasa dari dulu. Ya biasa aja kayak kayak dengerin dengerin sound system biasa gitu aja. Cuma Ya udah makanan cuman sehari-hari ya, iya Mas. sudah sehari-hari cuma mungkin di di dada itu kadang agak agak berasa gitu. Oke, tapi dari rasa ini Mas tadi mungkin ada beberapa hal yang apa ya mengganggu di badan seperti di dada tadi Mas. Kalau keluarga itu sempat mengkhawatirkan nggak misalnya kayak waduh ini di horeg terus gitu Mas Memetnya bagaimana ini kesehatannya gitu dan lain-lain atau tanggapan dari keluarga sanak saudara baik-baik saja Mas. Sebenarnya kalau keluarga bukan mengkhawatirkan tentang soundnya Kak, tapi tentang pola tidur saya. Kan Pola saya pola tidur. tidurnya ya cuma sehari itu 2 jam sampai 3 jam terus kerja lagi. Yang diperhatikan malah itu sih keluarga saya. Jadi bukan karena efek sonoreknya gitu malah enggak. Iya, tapi bener juga sih, Mas. Ini kayaknya Mas Memet mungkin buat para Tribuners ini yang pengen ngasih sponsor buat suplemen kesehatan Mas Memet, boleh banget ini ya. Boleh, Soalnya boleh, tidurnya boleh. aja kayak nggak menentu gitu ya, Mas. Bisa pagi, bisa Iya. malam gitu ya. Ya semoga Mas Memet sehat Dan selalu biar tetap bisa diundang sound horeg di beberapa tempat ya. amin, amin, amin. Nah, Mas, kita akan menuju mungkin hal yang sedikit gimana nih, sensitif nih, karena mungkin bagi para penyuka dari sound horror ini ya oke-oke aja gitu ya. Tapi kan kita juga mendengar, Mas, kemarin ada beberapa penolakan dari warganet, kemudian bahwa dari MUI pun mengeluarkan fatwa tentang keharaman sound horror. Kalau dari Mas Mehmet bagaimana sih, Mas? Nurma pengen denger begitu ya, POV langsung dari operatornya begitu. Kalau dari saya sih, kalau untuk masalah fatwa haram itu sebenarnya setuju aja, Kak. Cuma kan nggak semuanya haram. Mungkin ada beberapa beberapa hal dalam rangkaian karnaval itu yang membuat haram, tapi kan nggak semuanya haram, nggak. Jadi mungkin kedepannya harapan saya sih kedepannya untuk penyewa-penyewa saya nanti kalau mereka semua pakai dancer mungkin dibatasi dancernya nggak melanggar norma-norma yang ada mungkin gitu. Jadi biar semuanya juga bisa menikmati dari anak-anak, dari orang dewasa gitu. Nah, begitu Tribuners ya, mungkin pesan-pesan dari Mas Mehmet dan terakhir di rumah pengen tanya nih Mas, seputar tadi juga ya, ada keharaman, ada pro kontra warganet dan lain sebagainya. Kiranya kalau menurut Mas Mehmet, apakah sound horeg ini ke depannya bisa menjadi kebudayaan baru begitu ya, khususnya di Jawa Timur dan bahkan mungkin juga kalau yang lain bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Bagaimana Mas Mehmet? Kalau harapan saya sih ya Kak, karena kemarin kemarin itu ada bule dari Rusia pengen gimana ngerasakan Sonhoreg itu seperti apa itu malah siapa tahu nanti jadi bisa jadi untuk pariwisata juga kan saya malah setuju sih Berarti ada biar harapan ada jangka wisata yang unik panjang. gitu. Iya. Iya, oke. Harusnya ini ya, Mas. Mas Mehmet tuh bilang ke orang Rusianya, undang saja kami ke Rusia gitu. Orang orang dia itu
ini kan masih penasaran sama sound horror gitu. Dia minta minta nomor saya. Jadi saya tiap hari itu WhatsApp sama beliau. Saya pakai Google Translate. Sampai ke India, Mas. Iya. Ya kita doakan semoga Mas Mehmet nanti melancong ke Rusia, ke India, ke negara lain lagi Amin. ya Mas ya. Soalnya Iya. ini kan memang Amin. sound Amin. horeg ini unik ya. Di Indonesia aja ya nggak sih Mas? Iya. 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 Kayaknya di tempat lain maksudnya apa ya? Mungkin ada sound-sound besar, tapi kan biasanya kita juga dengar sound besar, cuman dengan identik sound horeg ini kan adanya di Indonesia dan dengan bahasa Jawa gitu ya. Ya, kalau kalau di luar negeri itu juga ada, cuma mungkin eh, beda, beda, beda acaranya mungkin gitu kan. Kalau di Thailand, di India kan banyak juga, juga banyak soundtrack sebenarnya di sana. Cuma mungkin gimana ya? Ya acaranya mungkin bukan untuk karnavalan, mungkin gitu. Ah, iya, oke. Itu tadi ya, Tribuners, perbincangan kita dengan Mas Mehmet Potensio. Akhirnya Nurma bisa tahu nih detail-detail dari berbagai persiapan sound horeg dari timnya Mas Mehmet ini. Baik, terima kasih Tribuners. Sampai jumpa lagi dalam agenda-agenda pertemuan perbincangan di balik layar, tentunya hanya di Tribunnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.